Hai Sobat Movie, kembali lagi bersama 2S Movie, channel yang akan memberikan sedikit hiburan dengan cerita-cerita alur filmnya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan rangkum sebuah film berjudul Queen of Katwe yang berdasarkan pada kisah nyata, di mana bercerita seorang gadis bernama Fiona yang tinggal di tempat kumuh bernama Katwe. Ia hidup di bawah garis kemiskinan, memiliki mimpi terbesar untuk mengangkat derajat keluarganya agar tidak selalu dipandang rendah dan menjadi ejekan orang-orang. Melalui permainan catur, dia berusaha mengubah hidupnya. Nah, gimana cara Fiona meraih mimpinya tersebut? Oke, supaya tidak semakin penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, ambil posisi yang paling nyaman, duduk sila jongkok rebahan, ambil sedikit cemilan dan jauhkan semua pikiran dari mantan. Langsung aja kita 1, 2, 3, let's boom. Di awal film kita dibawa ke tahun 2011, di mana Fiona sedang bersiap-siap untuk melakukan pertandingan di sebuah kejuaraan catur terbesar di negaranya, di mana lawan dari Fiona yang sudah bersiap di meja pertandingan. Akhirnya mereka pun bersalaman dan film pun dimulai. Kembali ke 4 tahun sebelumnya, di tahun 2007, di sebuah perkampungan yang padat penduduk, terlihat Fiona yang sedang membawa 2 jerigen air untuk dibawa ke rumahnya. Fiona tinggal di sebuah rumah sewa yang sangat kecil dengan dinding yang kelihatan tua dan rapuh. Ia hidup bersama ibu dan 3 saudaranya. 2 adiknya bernama Brian dan Richard, sedangkan kakaknya bernama Nike. Fiona dan Nike setiap harinya harus menjual jagung untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka memiliki seorang ibu yang sedikit galak. Terlihat di mana ketika Theo, teman tapi mesra dari Nike, datang untuk mengajaknya jalan-jalan. Ibu yang melihatnya langsung mendekati pria itu dan langsung menendang motor milik Theo. Dan karena hal itu juga, Nike akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Sementara scene berpindah, kedua orang pelatih yang akan membantu anak-anak di Katwe menjadi orang hebat melalui pendidikan olahraganya. Salah satu dari orang tersebut bernama Katende. Katende setiap harinya mengajarkan olahraga pada anak-anak di sana. Katende yang sedang melatih anak-anak bermain sepak bola melihat 2 bocah yang duduk santai melihat permainan bola yang disuguhkan teman-temannya. Di situ Katende bertanya kenapa mereka tidak ikut bermain bersama mereka. Mereka pun menjawab bahwa ibu mereka melarangnya, dan jika mereka patah kaki karena bermain sepak bola, mereka tidak akan ada uang untuk mengobatinya. Akhirnya Katende menawarkan kepada mereka permainan catur, namun lagi-lagi mereka menolaknya. Namun ketika Katende yang menceritakan pengalamannya yang bisa mengalahkan anak kota dengan permainan caturnya, akhirnya dengan cerita itu 2 bocah ini tertarik untuk bermain catur. Keesokan harinya ketika Fiona yang sedang menjual jagung, ia tak sengaja melihat Brian seperti tergesa-gesa, tak tahu entah mau kemana. Akhirnya Fiona diam-diam mengikuti Brian dan ternyata Brian pergi untuk berlatih catur dengan teman-temannya yang dilatih Katende. Di sini Fiona mengintip untuk melihat mereka semua. Katende yang melihat Fiona di depan kelas pelatihannya menyuruh Fiona untuk masuk dan bergabung dengan mereka. Namun ketika Fiona yang hendak bergabung dan mengambil bubur yang disiapkan Katende, dia dibully oleh anak-anak di sana. Untungnya Fiona punya sedikit keberanian dan akhirnya dia berusaha untuk membela diri dengan memukul anak yang membulinya. Katende yang melihatnya mengatakan bahwa Fiona adalah seorang pejuang sambil kasih segelas bubur untuk Fiona. Pada keesokan harinya Fiona pun berlatih catur untuk pertama kalinya. Dia dilatih oleh teman latihnya bernama Gloria. Di sini Fiona diajarkan dan dikenalkan dengan permainan catur, mulai dari nama-nama buahnya dan bagaimana cara jalannya. Namun di akhir pelajaran itu, lagi-lagi perkataan yang kurang mengenakan datang dari Gloria, yang menyuruhnya pergi pulang karena ia tidak suka dengan bau busuknya. Akhirnya Fiona pun pulang dan mandi untuk membersihkan tubuhnya. Lanjut dari keesokan harinya, Fiona yang datang lagi untuk berlatih catur dengan kondisi yang lebih bersih. Gloria pun menyambutnya dengan melanjutkan mengajar Fiona lagi. Pada malam harinya, ibu yang mulai khawatir dengan Nike memutuskan untuk pergi mencarinya. Namun ketika ibu sudah mulai jauh dari rumahnya, datanglah Nike dengan membawakan buah untuk Fiona. Yang ternyata Nike pergi dari rumah dan sekarang bersama Theo pacarnya. Scene berlanjut di siang harinya.
Katende kembali memberikan pengetahuan dan pelajaran tentang permainan caturnya kepada anak-anak di sana, di mana di pelajaran tersebut intinya Katende mengatakan dalam permainan catur itu kita harus cermati ancaman, kemudian buat rencana untuk mengatasi ancaman tersebut. Pada malam harinya, Fiona dan Brian bermain catur di depan rumahnya dengan penerangan dari lampu api seadanya dan papan catur yang entah dari mana. Terlihat juga buah caturnya hanya dari bekas tutup minuman yang bersoda, di mana di permainan itu Fiona berhasil dikalahkan oleh Brian adiknya. Film berlanjut setahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2008, di mana sudah terlihat bakat permainan catur dari Fiona. Permainan caturnya kali ini sudah bisa mengalahkan Joseph, di mana Joseph adalah pemainan catur hebat pada saat itu. Joseph yang kalah di pertandingan itu ngambek dan marah seperti tidak dikasih uang jajan oleh mamanya. Dan Joseph pun berkata bahwa dia tidak ingin bermain catur lagi bersama Fiona. Sementara salah satu anak di sana menanyakan kepada Katende kapan mereka bisa bertanding melawan anak-anak kota yang dijanjikan Katende sebelumnya. Keesokan harinya, Katende dengan setelan rapi pergi ke sebuah kantor tempat manajemen kegiatan turnamen Father Grimes. Di sana dia meminta untuk mendaftarkan anak-anak Katwe ikut turnamen tersebut. Tapi niat Katende pun ditolak oleh manajemen di sana, dikarenakan mereka tidak mungkin akan membawa anak-anak dari tempat kumuh seperti Katwe. Namun ketika manajemen itu mengatakan biaya pendaftaran turnamen itu sebesar 4.000 siling, atau jika kita rupiahkan kurang lebih sebesar 500.000 per anak, apakah anak-anakmu mampu membayarnya? Tanpa disadari, di sini dia membuat blunder dari perkataannya sendiri, dan berarti jika anak-anak Katwe mempunyai uang pendaftaran, dia bisa mengikuti turnamen itu. Akhirnya Katende pun pulang ke rumahnya. Lanjut pada keesokan harinya, Katende mendatangi teman-temannya yang akan bertanding sepak bola. Di situ terlihat Katende taruhan 5.000 siling. Brian dan Fiona yang melihat itu memanggil teman-teman lainnya untuk ikut mendukung Katende, yang dimana uang yang dihasilkan nanti akan dijadikan biaya pendaftaran turnamen Father Grimes. Keesokan paginya, Fiona dan Brian kembali bermain catur di kelas Katende. Fiona yang bertanding melawan Benjamin, lagi-lagi Fiona memperlihatkan perkembangannya. Dia berhasilkan mengalahkan Benjamin. Namun di saat Fiona yang lagi bahagia, datang ibu Fiona dengan amarahnya. Ia menyoret Fiona dan Brian untuk kembali pulang ke rumah. Di sini ibu Fiona mengatakan bila dia melihat mereka kembali ke tempat itu, maka Katende akan berhadapan dengan ibunya Fiona. Pada siang harinya, ketika Fiona, Brian dan ibunya sedang berjualan, mereka dihampiri Katende, di mana Katende meminta waktu sebentar untuk dapat berbicara kepada ibu Fiona. Katende meminta izin untuk membawa Fiona dan Brian ikut ke dalam turnamen Father Grimes, dan Katende pun mengatakan bahwa catur bukanlah judi di sini. Juga Katende berjanji akan mencarikan cara agar Brian dan Fiona bisa diterima di sekolah. Akhirnya dengan perdebatan yang alot, ibu Fiona mengizinkan mereka untuk ikut pergi ke King College, tempat berlangsungnya turnamen tersebut. Dengan syarat Katende harus memenuhi janjinya. Akhirnya mereka pun pergi bersama teman-teman yang lainnya. Ketika mereka sampai di King College, mereka hanya bisa terdiam melongo, saking kagum bercampur herannya melihat sekolahan terbesar dan mewah untuk pertama kalinya. Sebelum hari turnamen itu dimulai, mereka semua ikut dalam pembukaan turnamen tersebut, di mana saat itu mereka semua diremehkan dan dikucilkan. Ditambah lagi dengan kelakuan-kelakuan mereka yang sedikit menjadi perhatian. Pada malam harinya, mereka yang tidur di mes sekolah tidak sama sekali menaiki ranjang tempat tidur yang sudah disediakan. Malah mereka semua terlihat lebih memilih untuk tidur berdampingan di atas lantai. Pada keesokan paginya, Katende yang menghampiri mereka melihat mereka semua sedang bersedih dan menangis, di mana mereka semua sepertinya demam panggung, belum sempat bertanding namun sudah khawatir duluan dengan pertandingan yang akan dijalaninya. Namun disinilah gunanya seorang pelatih. Katende pun berupaya untuk sedikit menghibur mereka dan memberikan motivasi besar buat mereka semua, sehingga mereka semua kembali bersemangat untuk mengikuti pertandingannya. Akhirnya mereka semua siap untuk bertanding. Namun di sini lagi-lagi mereka semua tidak percaya diri karena lawan mereka semua pecatur-pecatur hebat, terutama lawan Fiona yang merupakan pecatur terbaik di King College. Pertandingan pun dimulai. Mereka bermain dengan serius untuk dapat memenangkan pertandingan itu.
Di awal pertandingan tersebut, murid-murid Katende diremehkan oleh lawan-lawannya. Namun beberapa waktu setelah itu, Benjamin menjadi penyemangat baru buat mereka, di mana Benjamin menjadi orang pertama dari murid Katende yang berhasil mengalahkan anak kota tersebut. Berbanding terbalik dengan Gloria yang tiba-tiba menangis karena buah ratunya mati dimakan benteng lawan. Katende yang melihat Gloria menangis berusaha menggendong dan menenangkannya. Kembali lagi ke Fiona yang berhasil juga mengalahkan lawannya dengan permainan yang agresif dan mematikan. Akhirnya turnamen tersebut selesai dan Fiona Mutesi menjadi juaranya. Pengumuman juara dan penyerahan medali diserahkan langsung oleh anggota Federasi Catur Uganda. Pada keesokan harinya, Fiona datang ke rumah Katende dan bertemu dengan guru terbaik di Katwe, yang tak lain adalah istri dari Katende sendiri. Di sana, Katende memberikan 2 buah buku tentang permainan catur. Lanjut pada siang harinya ketika Brian dan Fiona sedang memainkan pesawat mainan yang tergantung di depan sebuah toko. Tiba-tiba dari belakang ada seorang pria yang memanggil mereka untuk membeli jagung yang dijualnya. Brian yang mendengar panggilan tersebut langsung menghampirinya. Namun di saat Brian hendak menyeberang jalan, ia ditabrak motor yang membuat dia terluka serta hilang kesadaran. Fiona yang melihat adiknya terkapar tak berdaya berusaha meminta pertolongan. Akhirnya setelah mendapatkan pertolongan, ia membawa Brian ke rumah sakit. Setelah Brian diobati lukanya, sekarang tiba masalah pada ibunya Fiona, di mana ia diminta untuk melakukan pembayaran pengobatan tersebut. Karena mereka tidak memiliki uang, akhirnya ibu Fiona memutuskan untuk kabur dari rumah sakit tersebut. Namun setelah lolos dari rumah sakit, ternyata masalah lain datang lagi, di mana pemilik rumah kontrakan sudah mengunci rumah mereka dan meminta mereka untuk dapat membayar uang sewa. Jika tidak ada uang maka tidak ada rumah sewanya. Akhirnya keluarga Fiona pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan mereka bermalam di emperan rumah di pinggir jalan. Pada keesokan paginya, Katende menemui Fiona dan keluarganya dengan membawakan sedikit makanan untuk mereka. Di sini Katende menanyakan kepada Fiona kenapa dia tidak ingin lagi bermain catur. Fiona pun menjawab terlalu banyak masalah. Akhirnya Katende terus memberikan motivasi kepada Fiona dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Pada keesokan harinya, Brian dan Fiona kembali datang ke kelas pelatihan catur Katende. Film berlanjut di tahun 2009, di mana Fiona terus berlatih catur dan sering mengikuti pertandingan dan turnamen. Di tahun 2009 juga, Fiona, Brian, dan teman-temannya mulai diajarkan membaca oleh Nyonya Katende di rumahnya. Hari-hari berlalu dengan terus Fiona dan rekan-rekannya berlatih catur. Menang dan kalah dalam sebuah turnamen sudah sering Fiona rasakan di tahun 2009. Piala penghargaan sudah banyak ia dapatkan dari kemenangan di turnamen-turnamen yang ia ikuti. Permainan catur Fiona pun semakin hebat, di mana dia bisa menebak 8 langkah ke depan yang akan musuh lakukan. Hal itu membuat Katende kaget dan ia mengatakan bahwa Fiona bisa saja menjadi juara di Rua Buseni dan menjadi yang terbaik di Uganda. Keesokan harinya ketika Katende sedang berbicara dan ingin memasukkan anak-anak Katwe masuk sekolah, tiba-tiba ia ditelepon Tuan Gali dan menyampaikan kabar gembira di mana anak-anak Katwe didikan Katende diundang ke turnamen catur internasional di Sudan. Akhirnya Katende pun menemui ibu Fiona dan meminta izin untuk keikutsertaan Fiona di turnamen itu bersama Ivan dan Benjamin. Awalnya ibu Fiona menolak, namun setelah ia memikirkannya, akhirnya dia menyetujuinya. Fiona pun pergi ke Sudan bersama Ivan dan Benjamin. Tibanya di sana, mereka langsung pemanasan dengan berlatih catur dengan peserta-peserta lainnya. Keesokan harinya, tanpa memperlihatkan scan turnamennya, panitia turnamen mengumumkan juara dari turnamen tersebut. Peringkat ketiga diraih oleh Kenya, peringkat kedua diraih oleh Sudan, dan tentu saja peringkat pertama diraih oleh Uganda. Akhirnya Uganda menorehkan prestasi catur internasionalnya untuk pertama kali yang diwakili oleh Fiona, Ivan, dan Benjamin. Hasil kemenangan itu mereka semua terlihat sangat senang dan di sana juga mereka semua bisa makan makanan yang enak, layaknya seperti orang-orang kaya di kota. Namun nampaknya karena kenikmatan tersebut, ketika mereka kembali pulang ke Katwe, Fiona tidak bisa move on dengan kesenangan di sana. Sikap dan perilaku Fiona sedikit berubah. Ia tidak mau lagi berjualan jagung, tidak mau menolong ibunya dan hidup bermalas-malasan. Akhirnya ibu Fiona menemui Katende dan meminta ia untuk bertanggung jawab atas perubahan sikap Fiona. Film berlanjut ke tahun 2010,
di mana Katende membawa Fiona ke kantor semacam pengurus olahraga catur di Uganda dan ia meminta untuk mendaftarkan Fiona ke Olimpiade catur di Rusia. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, Fiona diputuskan untuk mengikuti Olimpiade catur di Rusia tersebut. Olimpiade pun dimulai. Dan benar saja, Fiona berhasil masuk ke babak terakhir. Fiona sendiri mencatatkan sejarah di mana masih berumur 14 tahun, sudah menjadi wakil satu-satunya dari Uganda yang berhasil masuk ke Olimpiade catur di Rusia. Bahkan dia mampu bertahan sampai babak terakhir. Namun sayangnya, Fiona Mutesi menyerah pada pertandingan itu. Pecatur Kanada berhasil menyulitkan Fiona Mutesi sehingga ia menyerah. Akhirnya dengan wajah yang sedih, ia pergi dan berlari meninggalkan tempat tersebut, dan dia juga mengatakan pada Katende bahwa dia memang tidak pantas untuk berada di sini. Dia lebih pantas di Katwe sebagai penjual jagung. Setelah kembali ke Katwe, Fiona menjalani kehidupan seperti biasanya. Dia kembali menjadi gadis kampung yang membantu keluarganya. Namun pada saat itu keluarganya kembali ditimpa kesulitan setelah cuaca buruk melanda Katwe dan menyebabkan banjir. Semua isi rumah sewa Fiona hanyut terbawa banjir, dan untungnya Richard yang berada di rumah sendirian karena ditinggal Nike masih bisa diselamatkan. Atas kesalahan Nike tersebut, ibu Fiona mengusir Nike. Namun ketika hendak diusir, Nike sempat mengatakan bahwa dia sedang hamil anak Theo. Akhirnya dengan kondisi tersebut, ibunya kasihan dan tidak jadi mengusirnya. Fiona yang mendatangi rumah Katende menceritakan keluh kesahnya di sana. Namun lagi-lagi Katende terus berusaha memberikan motivasi buat Fiona, sehingga dia bisa bersabar dan terus semangat menjalani hidupnya dan pastinya terus bermain catur. Di saat itu juga Katende mengatakan kepada Fiona bahwa kejuaraan Rua Buseni sudah menunggunya, dan setelah itu Katende yakin kehidupan Fiona akan berubah. Di sini Fiona juga meminta untuk ikut tinggal bersama Katende. Dia ingin belajar dan meningkatkan permainan caturnya. Pada keesokan harinya, Fiona beserta rekan-rekannya terlihat sudah bisa bersekolah di Katwe. Ketika Brian pulang ke rumahnya, ibunya yang kangen pada Fiona bertanya kapan Fiona akan pulang. Namun Brian menjawab bahwa Fiona akan tinggal bersama keluarga Katende sedikit lebih lama. Berpindah pada Fiona yang terus meningkatkan kemampuan bermain caturnya. Dia sekarang sudah terlalu mudah untuk mengalahkan gurunya Katende. Pada keesokan harinya, setelah mendapatkan sedikit ceramahan dari Katende, Fiona memutuskan untuk pulang dan menemui ibunya yang sedang berjualan di pasar. Yes, Mama, yeah. Richard, Fiona has come back. Film berlanjut lagi di tahun 2011, di mana Fiona Mutesi mengikuti turnamen terbesar bernama Rua Buseni, dan dia berhasil melaju ke babak final. Terlihat Fiona sedang bersiap-siap untuk melakukan pertandingan itu. Semua keluarga dan rekan-rekannya ikut hadir untuk mendukung Fiona. Pertandingan pun dimulai, dan pada pertandingan ini terlihat sekali bahwa Fiona tidak lagi terlihat nervous ataupun gugup menghadapi lawannya. Mungkin karena sudah banyak pengalaman dan ceramahan dari Katende, dia bisa tenang di pertandingan itu. Dan tentu saja dia berhasil memenangkan turnamen Rua Buseni tersebut. Katende dan rekan-rekan Fiona pun sangat senang melihatnya. Fiona disambut sangat meriah dan menjadi sangat terkenal atas kemenangannya tersebut di Katwe. Setahun berselang atas kemenangan itu, atau pada tahun 2012, banyak sekali kisah yang menceritakan Fiona Mutesi. Sampai-sampai ada buku yang mengisahkan perjalanan hidupnya, dan tentu saja ia mendapatkan bayaran atas itu. Berpindah scene di mana Fiona dan Brian berlari memanggil ibunya dan mengajaknya pergi menaiki mobil bus ke sebuah tempat. Ternyata Fiona, Brian, dan Katende mengajak ibu Fiona ke sebuah rumah yang berhasil didapatkan Fiona atas jerih payahnya, dan terlihat juga di sana ada Nike yang sedang menggendong anaknya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat mengharukan, membuat air mata sedikit berjatuhan. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita petik dari film ini. Tetap semangat dan selalu kerja keras, kehidupan kita pasti akan berubah. Oke Sobat Movie, sekian dulu untuk di video kali ini. Terus support channel ini agar saya makin semangat untuk rangkum alur cerita-cerita film selanjutnya. Koi, mari kita ramaikan penutupan ini. 1, 2, 3, let's boom.